Polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini. Apakah itu adalah petunjuk? Kita tidak boleh tahu lebih banyak daripada dia. Nah, bekerja sama dengan reskrim. Keluarga Vina itu pacar anak bapak loh, calon mantu. Bapak ini tidak diam, tapi bekerja sama dengan reskrim. Ada nyamuk. Tapi kenapa tidak mau bekerja sama dengan Hotman Paris, keluarga calon besan dulu, Vina, netizen? Nah, karena udah terima uang ganti plus naik jabatan. Nah, Andika itu muncul pertama kali disebutkan oleh bapaknya Eki, yaitu Pak Rudiana. Banyak banget netizen yang masih percaya bahwa Egy Peron itu adalah orangnya dengan tindikan besar. Kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, Hotman Paris, keluarga Vina sekarang malah curiga sama bapaknya Egy? Jangan-jangan ini semua ditukar dengan jabatan? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Vina sebelum 7 hari ya guys ya. Kemarin kita udah banyak banget dapetin petunjuk-petunjuk baru tentang kisah Linda, kisah Eki, kisahnya Egy. Nah guys, tapi semua itu masih tidak bisa memuaskan hasrat netizen untuk mencari tahu ada apa sebenarnya dengan kasus ini. Dan yang sekarang, keluarga Vina, pengacara Vina bersama dengan Hotman Paris malah ada indikasi mencurigai. Pak Rudi, bapaknya Eki, kenapa tidak mau bekerja sama dengan kita? Hah? Kenapa Pak? Apa yang Bapak tutupi? Anjay! Baru lagi guys, gokil. Jadi kita akan bahas update kasus ini ya. Pertanyaan netizen semua itu akan kita jawab. Oke. Dari kita statementnya Bang Hotman Paris dulu. Dia mengatakan, kenapa Pak Polisi, Pak Rudi, yang sekarang adalah Kapolsek, kenapa tidak mau berhubungan dengan kami? Kenapa tidak mau kontak kami? Padahal nomor WA-nya pun saya udah cek. Sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini di tahun 2016. Apalagi bukan hanya sebagai polisi, anaknya adalah salah satu yang meninggal, yaitu yang laki. nah guys, Bang Hotman aja bilang saya udah chat nih Pak Rudi ya, Kapolsek yang di Cirebon. Sudah chat. Tapi kenapa tidak mau bekerja sama dengan kami? Dan gak cuman itu, Bapak ini sebagai polisi dan juga sebagai ayah korban pasti tahu banyak, tahu lebih banyak daripada polisi-polisi lainnya dengan kasus ini. Nah itu, apakah itu adalah petunjuk? Tahu lebih banyak yang kita tidak tahu guys. Nah, informasi apa yang kita tidak tahu atau kita tidak boleh tahu tentang informasi ini? Bang Hotman kasih clue nih ke kita ya. Ya dengar sekali lagi ya. Sebagai polisi, dia pasti tahu banyak bukti-bukti terkait kasus ini. Sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti-bukti kasus ini di tahun 2016. Nah, apa kita tidak boleh tahu lebih banyak daripada dia? Nah, ini pertanyaan kita semuanya guys ya. Ini sepertinya clue ini guys. Dan gak cuma Bang Hotman ya. Menurut kalian ini gimana nih? ini Let's Go rasanya ada petunjuk nih dari kalimat Bang Hotman. Gak cuma itu ya. Bahkan pengacara dan keluarganya Vina juga menanyakan yang hal yang sama ya. Saya sendiri coba untuk menghubungi ya. Tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi juga tidak direspon. Ya intinya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Hotman sampaikan ya. Nah, jadi dia bilang seperti Pak Hotman sampaikan, kami pun dari keluarga Vina dan pihak Vina juga udah mengkomunikasikan dengan Pak Rudi ini, tapi Pak Rudinya tidak merespon. Nah, ini ayahnya Eki ini terkesan tidak ingin kasus ini diangkat lagi gitu, viral lagi gitu loh. Kita cuman punya statement ayah Eki itu satu doang, video yang ini, dan video ini juga setelah Let's Go lihat berkali-kali, ada hal yang menarik di sini. Coba kalian dengar. Jangan membuat kami lebih sakit. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Jadi dia bilang, tolong jangan buat kami lebih sakit lagi. Wah, padahal seluruh Indonesia, Hotman Paris itu lagi sibuk-sibuknya Pak ngurusin miliaran kasus perdata. Tapi dia mau ngurusin keluarga Vina, ngurusin kasus anak Bapak loh. Tapi Bapak cuekin chat Hotman Paris Pak. Wah, dia shock juga ya. Dan keluarga Vina itu pacar anak Bapak loh. Calon mantu. Itu si Vina ini calon mantu Eki ini. Bapak cuekin juga chat dari keluarganya Vina. Nah, dan bahkan Bapak bilang
jangan buat kami lebih sakit lagi. Padahal kita pengen bukan bapak yang lebih sakit, kita pengen pelakunya lebih sakit daripada apa yang bapak rasakan. Nah, itu netizen Indonesia. Dan gak cuman itu, dia juga bilang ya, saya ini nggak diam. Saya juga berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Nah, bapak ini tidak diam, tapi bekerja sama dengan Reskrim. Ada nyamuk. Tapi kenapa tidak mau bekerja sama dengan Hotman Paris, keluarga calon besan dulu, Vina, netizen? Nah, netizen ini udah banyak banget kasih petunjuk ya. Saya tidak diam, saya mau bekerja sama dengan Reskrim aja. Kerja sama yang lain ntar dulu nih, gitu. Apa gimana nih? Nah, karena statement bapak yang cuma ada satu video ini doang dan nggak muncul lagi, netizen mencari. Dan bahkan nggak cuma netizen ya, ada beberapa kuasa hukum juga mengungkapkan petunjuk-petunjuk yang bikin shock gitu. Nah, atau mungkin memang tipe bapaknya Eki itu diam-diam berbisa gitu. Diam-diam pelaku bisa ketangkap. Bagaimana ya? Ada yang bertanya kan gitu. Karena udah terima uang ganti plus naik jabatan. Nah, jadi kan memang bapaknya Eki kan naik jabatan ya. Jadi netizen tuh mengaitkan ke sana. Apa jangan-jangan naik jabatan, Pak? Ya. Sudah damai secara kekeluargaan dengan beberapa kesepakatan dan terakhir tidak ada penuntutan di kemudian hari gitu. Wah, ada yang juga bilang ada kecurigaan barter dan bergaining jabatan kan, Pak? Nah, ini netizen kan bertanya-tanya, Pak. Ini pertanyaan netizen karena Hotman Paris pun nanya. Tapi jangan ditangkap loh, Pak ya, netizen-netizen ini ya. Netizen ini cuma nanya gitu loh. Kuli bangunan yang di Bandung tiba-tiba ditangkap. Lanjut. Dan bahkan ada kuasa hukum salah satu pelaku, dia mengatakan bahwa itu ditangkap sama bapaknya Eki juga, guys. Nah, kalian dengerin ya. Saya akan menjelaskan lagi dari awal ya, Mbak ya. Pertama, Andika itu bukanlah Rivaldi Aditya Wardana sebagai klien saya, ya kan? Nah, Andika itu muncul pertama kali disebutkan oleh bapaknya Eki, yaitu Pak Rudiana sebagai korban dalam BAP-nya. Jadi Andika ini itu muncul pertama kali disebutkan oleh bapaknya Eki sendiri gitu. Dalam BAP-nya gitu. Karena bapaknya Eki sebagai korban ya di saat itu. Di tanggal 31 Agustus tahun 2016 di jam 18.30 setelah melakukan penangkapan yang 7 di depan SMP 11. Sedangkan klien saya Rivaldi itu sudah ditangkap dengan kasus yang lain di tanggal 30 Agustus 2016 di Polsek Utara Barat. Itu kasusnya itu tindak pidana penganiayaan atau perbuatan tidak menyenangkan. Nah, jadi ini menurut salah satu kuasa hukum pelaku, dia bilang, ini klien saya ini sebelumnya udah ditangkap sebelum kasus Vina ini karena penganiayaan gitu. Kok dia jadi kasus Vina? Nah, semuanya ini menurut kuasa hukumnya pelaku ya. Dia bilang bahwa Pak Rudiana ini yang menangkap semuanya. Dan let's go, kalau dipikir-pikir tahun 2016 itu percaya ya bahwa bapaknya Eki ini bapaknya adalah polisi gitu. Jadi ngeliat anaknya, anjir anak gua dihabisi gitu ya. Dia tangkap semua tuh orang yang diduga tersangka ya gitu. Nah itu guys, gimana menurut kalian guys? Karena kasus ini terlalu banyak petunjuk yang kita dapetin. Satu, kita banyak dapat petunjuk dari si backpacker itu ya, jejak backpacker itu ya. Kemarin ya dia dapat dugaan chatnya Linda itu, yang diduga Linda ya. Dia dapat juga kontak diduga siapa namanya tuh? Mel-Mel ya, Bang Mel-Mel itu yang abang-abangannya Eki. Nah, banyak yang nanya ya, kan, ini kemana nih Bang Mel-Mel? Kenapa dulu nggak pick up dan lain-lain gitu? Kenapa baru sekarang gitu? Nih, jejak backpacker hebat banget nih kalau memang bener dia bisa dapetin segala sesuatu tentang kasus Vina ya. Harusnya polisi ini malah nanya ke YouTuber ini ya, untuk dapetin kontak-kontak tersebut gitu. Kamu dapet kontak dari mana? Coba sini bawa kontaknya gitu. Kenapa yang ditangkap Peggy Setiawan yang ngelapor ibu kosnya karena ibu kosnya curiga? Nah, ini ya pertanyaan netizen kan kayak gitu. Tapi let's jawab ya. Kemungkinan karena ibu kosnya itu melapor ya gitu. Jadi kalau di YouTube itu banyak petunjuk, tapi kita nggak ada yang ngelapor guys gitu. Tapi mungkin ibu kos Peggy Setiawan ini dia melapor ke polisi gitu. Pak, ini di rumah saya ada yang namanya Peggy Pak gitu. Tapi saya curiga ini Peggy Perong yang Bapak cari. Jadi dia ngelapor ke kepolisian. Nah, kalau ada petunjuk kemarin di YouTube kan ada banyak ya. Ada yang dugaan chatnya Linda, ada yang dugaannya statement abang-abangannya Eki itu. Tapi kita nggak ada yang ngelapor.
Kalian berani ngelapor nggak guys? Kalau Let's Go, takutnya Let's Go ngelapor, Let's Go ditangkap. Pas sudah ditangkap, muka Let's Go bonyok-bonyok juga kayak si Saka. Atau mungkin ya, atau mungkin nih udah banyak nih ngasih clue ya, ngasih petunjuk gitu ke kepolisian ya. Tapi kepolisian, oknum kepolisian ini nggak berani nangkepin petunjuk-petunjuk yang kita udah kasih. Jangan-jangan petunjuk yang kita udah kasih itu memang benar gitu. Oknum kepolisian tuh udah tahu, ini kok mereka bisa nebak ya, tapi kita udah ada perjanjian tidak boleh nangkep ya. Apa kayak gitu ya di pertanyaan ya. Ibunya Eki ini kemana? Nah, soalnya ada yang bilang juga bahwa ibunya Eki ini sama ayahnya Eki, Pak Rudi ini udah cerai. Setahu Let's Go yang cerai itu malah bapak ibunya Egi. Ya, kalau memang benar, kenapa kan ibunya ini nggak mau cerita tentang Eki ya gitu. Apa ditahan sama bapaknya gitu? Jangan dia yang cerita ya. Kalau bukan ibunya, kerabat dekatnya Eki lah. Nah, gimana menurut kalian nih guys gitu? Apa kalian ada teori atau kecurigaan yang sama dengan kita nih gitu? Dan ngomong-ngomong masalah Linda ya, Linda ini udah juga ditemuin sama kuasa hukumnya keluarga Vina. Linda itu sudah ada komunikasi dengan kita, tapi sabar soalnya Linda mungkin saya rasa cukup depresi dengan hujatan-hujatan. Padahal Linda sebenarnya nggak tahu apa-apa. Gitu ya, sabar ya, mudah-mudahan Linda bisa kuat, nanti bisa keluar dan bisa menyampaikan informasi yang sebenarnya gitu. Nah, itu dia bilang, jadi Linda ini udah ditemuin sama bukan keluarga Vina, sama kuasa hukumnya Vina gitu. Kan kita bertanya-tanya, Linda sama si Peggy ini kok sama-sama banyak kesamaan gitu ya. Linda itu kesamaannya sekarang tidak di show up ke media. Si Peggy Perong yang asli, yang diduga asli ini juga tidak di show up ke media. Sama-sama tidak di show up ke media. Lalu Linda ini juga kita belum tahu apakah dia memang kenal Egy atau pernah berhubungan sama Egy. Nah, Egy ini juga kita belum tahu nih. Karena banyak sekali netizen yang masih percaya bahwa Egy ini adalah Apung RP ya, yang tindikannya besar itu. Mereka masih banyak yang percaya bahwa Egy itu yang punya tindikan besar gitu, bukan Peggy Setiawan yang ditangkap gitu. Banyak banget netizen yang masih percaya bahwa Egy Perong itu adalah orang yang dengan tindikan besar. Yes, thank you banget teman-teman yang udah donasi dari Super Tank, dari ada Awan Petualang. Itu terima kasih Bro Awan Petualang. Lalu dari Ricky gitu, basmi oknum ya. Susah. Oknumnya satu kloton. Lalu dari Arizal Sweeton, wah, thank you banget Bro Arizal gitu. Terus bongkar kisahnya Bang, salam dari Malaysia. Salam dari Malaysia untuk Bang Arizal Sweeton. Dari Faris, orang terdekatnya bisa jadi orang yang sangat berbahaya untuk kita. Wah, ya bener tuh, orang terdekat bisa jadi orang yang sangat berbahaya untuk kita. Seperti kasus ini ya Bang Faris ya. Terus dari Fajar, dia bilang, sini Bang, gua bisikin kinerja Lidusing kita kalah jauh dengan kinerja jejak backpacker. Diem-diem aja ya Bang. Wah, kalah juga dengan detektif netizen. Tapi ini nggak ada yang tahu ya, diem-diem aja. Gils. Ya itu dia yang bisa disampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang buat donasi. Kalau ada yang mau donasi, klik link di bawah di deskripsi buat Saveria dan juga Super Tank di komen YouTube. Terima kasih yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.